Kadang kita merasa hidup ini gak adil. Yang kerja keras gak naik-naik. Yang modal nama besar lari duluan. Yang jujur dibilang sok. Yang asal nurut justru dipromosikan. Lalu kita bertanya-tanya, kok kayaknya semuanya udah diatur ya? Nah, itu karena kita hidup bukan cuma dalam sistem demokrasi, tapi juga dalam budaya yang diam-diam mewarisi feodalisme. Dulu, feodalisme itu identik sama kerajaan. Raja di atas segalanya. Bangsawan punya tanah, dan rakyat cuma butuh di ladangnya. Tapi sekarang, raja itu nggak pakai mahkota. Kadang pakai jas, kadang pakai baju koko, kadang malah cuma duduk di podium. Dan semua orang berdiri. Tapi intinya sama. Dia nggak boleh dikritik, dia harus dihormati, dan semua keputusan datang dari dia. Mutlak. Feodalisme modern itu bukan cuma soal siapa yang punya darah biru, tapi siapa yang punya kuasa dan bisa bikin orang lain tunduk. Di Indonesia, kita lihat di mana-mana. Di politik, jabatan turun-menurun. Di organisasi, semua keputusan harus lewat tokoh senior. Di kampus, dosen senior selalu benar. Di lembaga agama, pemimpin dianggap suci. Gak boleh dibantah. Lucunya, kita kadang udah sadar ini gak sehat. Tapi kita tetap ikut-ikut aja. Kenapa? Karena dari kecil kita diajar buat tunduk sama yang lebih tua, nurut sama yang pangkatnya lebih tinggi, dan gak boleh kritik kalau belum selevel. Padahal kritik yang sehat itu bukan bentuk kurang ajar, tapi tanda kita peduli. Indonesia gak akan maju kalau yang duduk di atas cuma karena warisan. Kita butuh orang yang kompeten, bukan cuma yang punya koneksi. Dan feodalisme ini kalau gak dilawan bakal terus merampas kesempatan anak muda yang cerdas dan menguntungkan mereka yang udah nyaman di singgasana kuasa. Nah, feodalisme itu soal bagaimana kekuasaan diwariskan dan rakyat diminta tunduk tanpa banyak tanya. Tapi zaman berubah. Sekarang banyak yang udah nggak pakai mahkota, tapi tetap main kuasa lewat cara yang lebih licin dan rapi. Dulu orang dihormati karena darah biru. Sekarang dihormati karena bisa ngasih proyek, ngatur jabatan, atau bagi-bagi bantuan sosial yang ujung-ujungnya kampanye terselubung. Inilah yang disebut patronase. Gaya lama dalam bungkus baru. Kalau feodalisme itu top down, dari penguasa ke rakyat, maka patronase itu lebih kayak transaksi diam-diam. Si bos bilang, saya bantu kok untuk kamu naik, tapi kamu loyal ya sama saya. Nah, mulai dari proyek, jabatan, sampai stempel moral, semua bisa jadi alat tukar. Gak penting kamu kompeten atau enggak, yang penting kamu nurut, kamu setia. Dan inilah yang bikin banyak orang kecewa. Karena mereka sadar, bukan kualitas yang dihargai, tapi kedekatan. Feodalisme dan patronase itu beda, tapi sering datang satu paket. Dan sekarang kita akan bongkar gimana patronase tumbuh subur di negeri ini. Dan kenapa kita harus sadar sebelum semuanya terlambat. Oke, setelah kalian mendengar hal itu, jadi ada yang tahu tentang feodalisme? Oke, kalau misalkan ada yang nggak tahu nggak apa-apa.
kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi feodalisme itu sistem sosial politik yang hidup subur di abad pertengahan. Intinya, kekuasaan mutlak dipegang oleh segelintir elit. Biasanya bangsawan atau pemilik tanah. Masyarakat biasa ya cukup patuh, tunduk, dan jangan banyak tanya. Tapi jangan kira ini cuma ada di sejarah Eropa. Di Indonesia bentuknya lebih halus, tapi tetap terasa. Ada tokoh atau elit yang diperlakukan seperti raja. Nggak bisa dikritik, dianggap suci, semua keputusan harus ikut. Bahkan kadang keluarga mereka pun ikut diwarisi jabatan. Kayak kerajaan tapi dibungkus demokrasi. Itulah feodalisme rasa modern. Nah, setelah kita membahas feodalisme, sekarang kita ngomongin soal patronase. Patronase itu sistem sosial politik di mana kekuasaan dan keuntungan dibagi. Bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan loyalitas. Gampangnya, ini sistem bagi-bagi jatah untuk orang dalam. Patronase ini tumbuh subur banget di Indonesia. Kenapa? Karena sistemnya permisif dan budaya kita suka nggak enakan. Banyak jabatan publik diisi bukan karena seleksi terbuka, tapi karena titipan. Bahkan dalam kampanye, bantuan sosial pun bisa dijadikan alat barter suara. Bukan rahasia kan? Udah nggak aneh kan? Masa nggak ada yang tahu sih masalah hal kayak gini? Mau contoh paling kentara, ingat kasus Ratu Atut Sosiah di Banten? Jadi Banten sempat dijuluki kerajaan kecil karena hampir semua jabatan strategis dikuasai keluarganya. Anak, adik, ipar, semua dapat posisi. Bukan karena prestasi, tapi karena loyalitas dan koneksi. Ini bentuk feodalisme yang dibalut patronase politik. Bahkan saat kasus korupsi menjerat mereka, jaringan itu tetap bertahan. Dan ini bukan cuma di Banten, di banyak daerah, kepala daerah digantikan oleh istri, anak, atau kerabatnya. Di dunia keagamaan juga sama, ada ustadz atau tokoh agama yang dikasih panggung besar, bukan karena ilmunya dalam, tapi karena dia dekat dengan tokoh politik tertentu. Bahkan isi ceramahnya bisa disesuaikan dengan warna partai. Yang berani bersuara beda, apalagi kritis, seringnya dibungkam, dikeluarkan, atau dikucilkan karena dianggap melawan patron. Padahal seharusnya di ruang agama yang utama adalah kebenaran, bukan loyalitas ke manusia. Jadi kalau kamu pernah ngerasa, loh kenapa dia yang naik? Mungkin jawabannya sederhana. Bukan karena dia yang paling bisa, tapi karena dia yang paling dekat. Dan selama sistem ini dibiarkan, kita akan terus kalah dalam kompetisi oleh mereka yang lebih jago main di belakang. Yang bikin sistem ini makin kuat adalah budaya kita sendiri. Budaya nggak enakan, budaya asal bapak senang. Kita seringkali diam walau tahu sistemnya salah. Bahkan kita puji-puji mereka yang sebenarnya cuma mewarisi nama besar. Kita lupa loyalitas itu penting, tapi kritis dan objektif jauh lebih penting. Jangan sampai kita ikut-ikutan jadi pengikut setia tanpa arah. Karena saat semua orang diam, kekuasaan akan makin rapuh. Kita nggak bisa ubah sistem semalam, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri. Feodalisme dan patronase itu seperti virus. Mereka menular diam-diam lewat budaya dan tumbuh lewat diamnya kita. Tapi kesadaran adalah vaksin terbaik. Jadi, kalau kamu setuju sistem ini harus dilawan, mulailah dari hal kecil. Dari edukasi diri sendiri. Bagikan video ini, buka diskusi, karena perubahan itu bukan soal siapa yang paling keras,
Tapi siapa yang paling konsisten menyalakan akal sehat? Mungkin kita pikir feodalisme dan patronase itu masalah masa lalu, tapi nyatanya mereka masih hidup, diam-diam menyusup ke sekolah, kantor, bahkan mimbar. Kita masih menyembah gelar, masih tunduk pada nama besar, dan masih percaya bahwa kedekatan lebih penting daripada kemampuan. Tapi sampai kapan? Negeri ini butuh orang yang berani berdiri, bukan mereka yang sekedar mewarisi kursi. Butuh mereka yang terpilih karena bisa, bukan karena siapa keluarganya. Kalau kita ingin perubahan, jangan wariskan budaya tunduk tanpa tanya. Wariskan keberanian untuk bertanya, apa dia pantas? Atau cuma karena dekat dengan kekuasaan? Karena negeri ini tidak akan berubah oleh yang paling kuat, tapi oleh orang yang paling sadar.